Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Wasamain dunga. Odi malu agak-agak. Odi agak. Ya odi malu dia pesalam mau ya kembali teh. Orang pesalam malu salam aja itu tuh bugar mau jahil dung hengon. Ama Ulang tuh. pengajar li Pak Ustad wali yang mau dunga pesalam. Mau aku malu ke ina mutip malu mutip ke ina. Lah kok kieu walua tapi manfaatnya mulata. Olah heli boleh danggola adi. Jangan malu sama mata istri kita mau. Lo ulang ulang tiang bukia dia tidak pada umumnya. Hah? Ini namanya ayam kate. Kate. Takuli ayam kate. Bisa capil mot Hah? Capil. KTP wis. Dapat ada itu kok malali. Berarti Mas ini kan mau suruh tuh mulai puasa uti patuju lati ya daripada pol dong ngomong tahu nak depat tadi kan antrian lol. Allah talma. Apa suruh Kan tidak harus dengan ayam. Petau lingoli mau suruh lo yang puasa mau itu mesti mau suruh lo malu. Mau suruh lo pola ikan putih muali. Puasa baik bahuli tama lah betul lo ikan putih. Iya kan apa yang dia harus malu mesti malu apa karena itu spesial. Dia dongeng apa dari Ustadz Nanang? Wah, mau suruh itu tidak harus dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa. Tuh dulu Tadi serius mau. Ini Ustadz. Ini boleh tadi kalau Corona itu ya, jangan corona hati. Terus Ustadz. Ini Ustadz. Kalian. Ganti malu opsi. Pengakali wanu diam malu diam puasa. Ini mati kan mus ikan putih mual mau suruh lambi pilito de mual mau suruh enggak harus malu. Utma jangan biawa karena kan spesial ya Ustadz pilih mau malu puasa itu mesti kan amiati setengah mati pengalaman lo Ustadz. Malu itu aja sarati sah lo puasa. Puasanya tetap sah. Ya. Makan apapun pada waktu sahur, puasa secara hukum tetap sah. Ya, yang penting aturan-aturan puasanya dijalankan, ya. Iya. Kan buat tradisi Allah uti apa toh? Ojo. Kalau di daerah yang tidak ada ayam, ya mungkin ya sahurnya pakai onta. Anu mak unta ori teu setengah mati-mati mikirang. Artian daerah yang tidak ada ayam, ada unta sama, ini kan ya tradisi ya. Harap latih wajib Ustaz. Nah, insya Allah kita bahas tentang puasa, termasuk juga apa keutamaan daripada sahur itu ya. Vegetarian Pak Ustadz. Bahan prototule meti zaman mau untuk malu. Lo malu ngelong kita ngelong pelangolot. Harap pelingol lati sama biawa. Anu itu awali ya. Kalau mah bola para karapa itu yang mulia abadi Ustaz. Pilih emak ambang Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, kalau tang oleh yang saya pelili Ustadz Nanang beti, keutamaan lo sahur. Ya. Jadi insya Allah ini jadi bagian daripada hal yang harus dipahami oleh setiap muslim yang mau berpuasa ya. Iya. Tapi kita menyapa dulu ya. Sobat-sobat milenial kita yang hari ini insya Allah mudah-mudahan juga sudah berniat mau siap-siap puasa ya. Dan sudah standby makan sahurnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan puasa itu dalam surah Al-Baqarah 183. Dan dasar perintah ini menjadi dasar hukum berpuasa bahwa puasa itu hukumnya wajib. Jadi ini namanya ini semua bingkai begini ini Ramadan orang tuh beti. Jadi kita harus ya semuanya kan sudah mafhum ya bahwa mafhum. Jamasbuk. Kalau itu mau totihi. Jadi mafhum itu sudah kadang paham gitu ya. Semuanya sudah tidak membantah lagi, tidak berdebat lagi soal hukum puasa. Semua orang sudah tahu bahwa puasa itu yang akan kita jalani ini hukumnya wajib. Ya, jadi tidak bisa ditinggalkan. Yang tidak puasa, maka puasa itu akan menjadi dosa bagi dia, dan kalau tidak diganti, maka itu akan menjadi penghalang dia untuk
masuk surga. Makanya buat dia di awal puasa di Pak Ustadz di sahur pertama ini kan awal yang baik insya Allah untuk sampai 29-30 hari ke depan Iya, bagus, betul. Pak Ustadz. Ya, jadi Nabi tidak mensyaratkan memang, tetapi sangat menganjurkan. Yang namanya amalan bersahur itu dia sunnah muakkadah, ya. Jadi sangat dianjurkan. Kalau boleh jangan ditinggalkan, ya. Tasahharu itu perintah Rasulullah. Tasahharu. Sahurlah kalian. Ya. Fa inna fis sahur barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan. Nah, jadi keberkahan itu salah satunya ya yang barangkali semuanya pasti paham. Kalau orang makan sahur, ketika dia menahan lapar dan dahaga, dia bertambah kuat ya. Kuat. Oh, Energi. Ya, energi. Itu yang semua orang pasti merasakan ya. Open Tapi- dia harus pakai token. Iya. Jauh energi itu lo listrik. Ikan energi tubuh Allah kan, maksudnya tokennya ayam. Bahasa ikan gaul, ya. putih, kan gitu. Itu baru satu ya. Baru teratual Baru satu keutamaan ya, yang jelas secara fisik dapat langsung kita rasakan. Keberkahan itu kan bisa kita maknai banyak hal ya. Selain di dalam sahur itu salah satu keberkahannya dia menambah pahala kita ya. Dan subhanallah betapa luar biasa di waktu sahur itu ternyata itu adalah waktu terbukanya pintu makbul semua doa di waktu sahur. iya, di antara 24 jam satu hari. Waktu sahur itu menjelang subuh itu adalah waktu yang Allah tidak mungkin akan menolak doa para hamba. Subhanallah. Oh, Ya, tetep itu sudah Ustaz, ya? sudah makan enak Iya. ya, dapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Hmm. Nah, jadi manfaatkan sedapat mungkin waktu itu. Tidak hanya makan sahur sebenarnya. Waktu itu bisa kita manfaatkan untuk memanjatkan doa. Tapi kita dahului dulu dengan misalnya sholat 2 rakaat ya. Kan sholat yang dilaksanakan 2 rakaat sholat ya apa, di Bos? sepertiga malam itu namanya tahajud. Tahajud itu. Ya. Kalau tarawih itu qiyamul lail. Karena kita kerjakan sebelum kita tidur malam. Ya. Yang dikerjakan setelah kita istirahat dulu, itu tahajud di sepertiga malam. Ya, jadi Setengah mati Allah itu Ustaz bau sholat kamat tahajud itu. sunat setelah sholat isya itu namanya qiyamul lail. Yang dikerjakan ketika kita tidur dulu, Iya. kemudian kita bangun sholat sepertiga malam, itu namanya tahajud. Tahajud. Dan ini tahajud itu luar biasa ya, gitu. Dan ini hikmahnya, kita bangun Iya. sahur tidak hanya sekedar ingin menyiapkan stok energi dalam bentuk makanan. Ul. Stok. Ternyata itu maksud apa? Stok energi itu jatuh Itu yang ada maksud tadi stok itu. Ada pelatih tinggal puluh mah mengguli lo PLN. mau sindur pemerintah poli uti ya. Lo nggak main gratis boleh. Tidak Pak Ustadz dan lo tanggulah stok energi itu ada kan kebetulan lo stok makanan lo ayam torma unggas kak. Oh, Jadi heran di situ. Stok energi maksudnya Pak Ustadz. Jadi dia menjadi cadangan energi ketika seseorang itu dia tidak mengkonsumsi makanan dalam waktu yang lama. Siang maksudnya. Iya, itu namanya proses autolisis. Autolisis. Pepin pakai autolisis Ustadz. Ternyata Allah mau lo temdat nama deh beleli. Oli patahnya mau suruh mau buka. Iya. Jadi ada Tapi dia puasa. ada kemampuan tubuh Aja. untuk menghasilkan makanannya sendiri di saat tidak ada asupan makanan dari luar. Nah, itulah yang disebut dengan autolisis. Autolisis itu. Iya. Ketika itu autolisis itu jelas dari makanan yang kita makan sebelumnya. Jadi ketika bahan baku pokok makanan di perut sudah habis, Misalnya maka ada yang sahur tadi, sahur ada tadi. yang disimpan dalam bentuk glikogen. Itu tersimpan di bawah otot. Oh. Ketika perut ini, lambung ini meminta dalam keadaan lapar, minta makan, tidak ada. Maka orang yang niat puasa, Ya. secara otomatis mengeluarkan yang namanya glikogen itu. Glikogen. Iya, itu namanya proses autolisis. Proses tubuh menghasilkan makanan sendiri di dalam tubuh ya. Nah, itulah rahasia kenapa orang sahur itu bisa lebih enteng menahan lapar dan dahaga sampai buka puasa. Oh. Ada orang yang niatnya akal komeng ya istilahnya ya. Hui. Pura-pura puasa dia, Ja. padahal jauh niatin puasa. Mau suhur besok Nah. karena mau potong ayam. Akhirnya karena jauh niati tidak terekam itu niat puasa di dalam dirinya.
tubuh juga membaca niat tidak puasa itu. Jadi tidak ada Sehingga kekuatan. proses autolisis tidak akan terjadi. Sehingga ketika kebetulan di rumah tidak ada Pengaruh makanan lagi, ya pengaruh. Ketika di dalam rumah tidak ada makanan lagi, Ya. maka lambungnya tersiksa. Untung mau tak putih ya. Karena jaloniati kan, Sisa jaloniati puasa karena begitu lambungnya minta makan ketika lapar, OTW. harus dikasih makanan. mau wahwal tete. Padahal matilah walio itu sudah di lemari, ternyata Dogo ilo ramai. lali lu bisa. Mau dung tete nganga telepon. Mama wacal tete. Selalu pun Pas Solo begitu diperiksa tidak ada. Kucing sudah makan duluan. Daripada marugi. Jadi itu pengaruh itu Ustaz. Nah, Jadi sesungguhnya persiapan kita tidak hanya dalam aspek fisik saja. Kalau makanan sahur ini kan adalah aspek-aspek fisik saja ya. Padahal ada yang lebih penting lebih penting dari itu. Tidak hanya sekedar fisik yang kita kelola untuk berpuasa Ramadan ini ternyata. Tapi Ya jauh hari sebelum itu pun kita harus sudah punya persiapan yang banyak. Ya, gitu. Sebenarnya fisik itu tidak mulai terlalu. dari niat. Iya. Fisik itu kan banyak orang yang badannya kekar, ya ototnya otot Tidak ada. besi, ya. Tapi tubuh yang kekar itu tidak membuat dia kuat dalam menahan lapar dan dahaga. Kan banyak orang seperti itu. Jo, banyak orang seperti itu. Jepo lalat ya penting ngoli. Tidak maksudnya harian deh, Yang banyak model terlihat, badannya deh. seperti ini, Iya, ya. kan? Tapi begitu lapar dan dahaga menerpa dia Saya cengeng, tidak ya. menuduh Ustadz bahwa Iya. saya ingin memata Rian banyak begitu Rian kan kalau itu Iya. apa salahnya? Tapi beta dito beta madela heme ola madela tio itu. Ini ciri-ciri orang yang lemah berpuasa Ustadz. Mau suruh pe ma abadi ko jabo dogo ai potatalau. Sebaliknya ada yang secara fisik Oh. dia tidak memiliki otot Maksudnya yang fisik besar. fisik dia berbalik. Iya. Lungungnya tuh di bawah. Itu jantai mau dance deh. Itu misalnya 100 kilo, ada yang sebaliknya tubuhnya hanya 40 kilogram, ototnya kecil, kurus, ya. langsing. Kasat mata orang ini lemah, ya. Tapi ternyata ketika dia puasa dia menjadi orang yang paling kuat. Oh pantasan Nah. Pepin kuat itu Pak Ustadz. Bawa yuk kikinawa tio. Karena apa? Dia punya rahasia kekuatan lain selain fisik. Itu yang saya sampaikan. Kenapa fisik itu bukan persiapan yang terlalu penting? Ya, ada yang jauh lebih penting dari itu. Niat misalnya. Iya. Inama Iya, niat yang lahir dari ruh, Oh dari ruh. bukan lahir dari bibir. Bolu tinggal po tentang gula. Ewa po puasa. Puasa kuliah. Oh boleh wali tadi abadi dos Ustaz. Ayo mau nuduh itu Ustadz, mau nuduh itu Ustadz. Karena Itulah palanya aku sekuat hati. Jadi tidak hanya dalam bibir tapi dari niat jadi dari ruh. ini kan sekedar menyemangati karena tradisi kita ya. Iya. Sahur dengan seekor ayam ya. Iya. Nah, Karena ayam itu keutamaan sahur nanti Ustadz di pembuat tono karena tadi itu keutamaannya. Secara fisik kita dapat energi cadangan makanan. Ada keberkahan yang diturunkan Allah pada hari itu ya, di saat sahur itu ya. Iya. Begitu banyak keberkahan. Apalagi malaikat itu memang hadir ya di saat-saat waktu-waktu makbul seperti itu. Jadi rahasianya besar sekali sebenarnya. Kalau kita dibukakan tabir oleh Allah tentang rahasia keberkahan di waktu sahur, orang itu justru akan berlomba-lomba bangun sahur dibanding dia harus menunggu subuh. Kalau begitu, itu artinya Ustadz tidak hanya stok energi, itu yang saya mau siapkan. Iya. Ini di rumah enggak saya mau siapkan stok lo untuk persiapan sahur Allah. Iya kan biar supaya kan masyarakat lo Garbi kan menambah dia latih ya. Oh, gagau ti. Berarti mamsur teh Gerakan baru Indonesia itu kan tidak hanya dari segi keilmuan dan lain sebagainya, tapi dari segi bisnis juga jalan. Semua aspek Patujulingo yo. Patujulingo lo bisnis beta teh mau laba beta bisnis. Artinya kan supaya tipa nanang dengan Ustadz. Jangan promosi itu ya? Tidak. Em tali malu ate. Memang balan teh tingol. Daripada lo taman latih Ustadz, wan mame dunga mimi belu sahur tio, tiempo teh nasi kuning. Tuh, nasi kuning nio putih tong batu. Oi, bawa di Oh, nasi kuning hilangnya 5 teh. Gak ada strategi Tanggul bisnis yo gitu. inisial R. Terian. Ngomong. Jadi Ustadz. orang yang di waktu puasa bangunnya subuh rugi. Hah? Ya. Ustaz, Rugi. mati mah ada yang Rugi, tak bangun di jam segitu. Iya. Pas Jadi mau sudah lo hari Ustadz. harusnya bangunnya jam
3 menjelang subuh. Oh, Mas. Oh. Jadi itu. Lata Jadi, pokoknya bodong. iya, Dibanding bangunnya lah. nanti subuh itu rugi karena dia melewatkan satu waktu yang berkah. Sahur ini. Ya, sahur. Hmm. Jadi Kalau Ustadz betul. ya, kita ingin mendorong ya supaya setiap muslim ini betul-betul serius ya menjalankan ibadah. Terlihat di awal di awal program puasa itu ya. Dalam Apalagi- satu hari kan awal program puasa itu kan sahur dulu ya. Iya. Gitu. Apalagi para mitra poliam. Mengelan. Iya tuh. Garbier. Olo to mitra poliama olo ya, garbier. Wal potang dia Ustadz itu anu kalau Sahabat milenial. sahabat Nah, milenial. kaum milenial. Udah tahu lo kaum milenial lu itu. Ya, mudah. Jatah panggolang kami. Wah, itu puasa nggak milah tinggal di Ustadz. Boleh meh panggolan milenial tinggal di Ustadz. Jauh. Ustad, anu misalnya, Anu misalnya wolu tak jamu di demo tuluh mah hula ta suhur Ustad. Wolu lo itu. Oh, karena bunga lo puasa betul, karena bunga lo puasa. sebenarnya itu menzolimi dirinya sendiri. Hah? Jadi jauhi hal-hal yang mendatangkan mudarat. Nabi menganjurkan kita untuk memenuhi hak tubuh. Dan salah satu hak tubuh itu adalah istirahat. Tidur beto Ustad. Iya. Ya, karena memang tidur itu juga bagian dari usaha kita untuk mengembalikan energi. Ada upaya untuk menyiapkan stok energi. Oh ya, maksudnya pion-pion tubuh itu. Iya, kan Ion. bisa menahan lapar dan dahaga. Iya, pion tak ada bawa catur. Sudah berdiri lama ketika sholat, ya pasti kan terkuras energi. Terkuras. Apalagi tarawih. Oh, jo. Ya, ketika dia memforsir tenaganya dengan tidak tidur menunggu sahur, sesungguhnya dia telah melalaikan satu kewajiban dia untuk memenuhi hak yang harus dia penuhi, yaitu hak tubuhnya sendiri. Nah, jadi disarankan tetap tidur. Longolah jam 3. Iya, mati-mati. Soalnya Ustad biasa kan data banyak sekali itu persiapan. Mau olah malu, untuk ngomong lahu, tuh mau rambak. Apalagi bunga puasa tuh. Jo. Saya karena Itu karajata di Pohia loh. Dia mau maya hati kalau hati. Pero dunga lo puasa poli mo. Bonyati lah itu. Dia mah balete itu. Ini ada bakter sendiri khusus jodoh. Iyo ngono mah baleli abali Ustad dia. Insya Allah mau dua sama-sama Niat itu. itu kan bagus. Inama amal biniat. Kalau untuk niat menikah amal, ikan Ustad Iya. bawa pantas pengajian itu. Bagi tugas, Mamolim bagi tugas mau suhuru kan. Cuma itu ampok siapu alolo. Tiempo Itu puli. dulu. Material peda tilu dulu aite. Malah lu tapu bake. Nah, jadi latih apa Ustad tadi itu? Jadi itu ya persiapan penting ya. Selain fisik kita, Saya Ya, kita menyiapkan siapkan. ion tubuh Ustad, saya main catur. pion Iya. itu. Pion. Ikan ion tubuh kan Itu menggerakkan mengeluarkan ion. Oh, mengeluarkan ion itu Ustad. Kan pikiran beto mempo gerak beto ulo catur beto mempolo yo beto Jadi- jadi dia pakai itu Ya kita ini sajalah apa yang dikatakan Rhoma Irama dalam sebuah syair lagunya ya. Begadang boleh saja. Kalau Ada artinya. ternyata oleh penyanyi di Ustad. Berdagang boleh berdagang. Dia berdagang, begadang. Oh, begadang. Potali itu. Onhe dahangi Ustad. Dahangi. Jadi memforsir tenaga dengan menghindari tidur ya. Sebaiknya jangan. Kemudian juga begadang sampai larut dengan permainan-permainan yang sebenarnya Tidak ada arti, ya Ustad. tidak terlalu ada hubungannya dengan upaya menambah pahala. Oh. Berhibur itu boleh ya, berhibur dengan olahraga catur ya, main kartu gitu. Tapi sebaiknya jangan melampaui batas ya. Dalam keadaan kita untuk mengusir penat, boleh kita menghibur diri, nonton TV, Iya. nonton sinetron, main kartu, main catur ya. Silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena fokus kita harusnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin Energi. bukan ya amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Ulatnya tuh kompleks betul Ustad. Paling mau, abang dingko. Ini kan mami bimbi dia poli puasa. Mangga ada apostapol tuh abang dingko ada pite catur mau domino, mau itu karena tuh mah suhur. Itu Pak Ustad. Itu mau olah itu. Ya, mengusir kebosanan ya di pagi hari. Tapi tidak harus sampai sahur ya. Iya, tapi sebaiknya porsi untuk ibadah itu sudah ada programnya. Misalnya lapato magaribu, lapato monga baca Quran atau baca Quran papa monga. Lapato subuh mau tadarus ya. Semua sudah terprogram. Waktu untuk bermain mungkin habis subuh ya, zikir dulu.
Lepas kemudian tarawih misalnya. menghibur poolo gitu ya, dengar musik. Wah, mau alih itu. Baru waktu tidur mulai Iya. jam 1 timah mulai Kalau sudah capek tidur ya. Iya. Kalau tidur di waktu pagi qailulah namanya. Itu mengembalikan energi di malam hari. Ya. Tidur di pagi, Tidur pagi hari itu bisa. koilul lah. Qailulah. Maksud koilul itu artinya Qailulah itu tidur di pagi hari. Japoli anggap ngoli koi wawulu lah. Karena pala gue berpikiran dia badi Ustaz mapo tidak lalale poli itu. Rasulullah punya kebiasaan mengambil waktu istirahatnya di pagi hari. Ya, karena Rasulullah itu dia memforsir energi tubuhnya justru di sepertiga malam. berarti Tapi tajah motabiyah tahajud, ya jauh aku mau qailulah. Gitu. Sebenarnya berarti apa? anu malam tarawih sebenarnya bisa mengambil waktu istirahat Pagi. ya, tapi sebaiknya menghindari tidur setelah subuh. Iya, karena Kan pagi hari. subuh itu kan pintu keberkahan juga. Ya, jadi sebaiknya jangan dilewatkan untuk memanfaatkan waktu habis subuh itu untuk sejenak berzikir, sejenak tadarus Al-Quran. Padahal tidur di pagi hari Iya. dari koilula itu di mana? Ustaz? Kira-kira setelah melaksanakan sholat syuruk atau waktu duha. Oh, setelah jam 9. Jamu ali lapato mau subuh langsung mau tiba lato. Oh, karena mau doa itu artinya hiu apin tuh rezeki teh. Itu kalau mau sumber keberkahan rezeki itu tuh lapato subuh bait. Kalau mau pengelola otol ilmu lu Itu sebenarnya itu filosofi lo taulah londalo itu. bawa pilah humayali mak itu Ustaz Sebenarnya nih lo dung helati taman nanti ya. Oh, dah di minggu lo bot malu abe itu mama rezeki we. Iya walaupun dia mikir itu tuh lu. Jangan marah itu dia filosofi itu balaka itu kalimat itu. Artinya sebenarnya pada Pak Ustaz Nanang Masud ND lupa itu huwa pintu rezeki yang penuh berkah sebenarnya. Bawa pilah humayali mak supaya enteng oleh to mau balik dia. Kira-kira itu. Bapak tutul hemat mak atau malu rezeki limongon. Ambil lama lu mau otol rezeki apa paling belum manusia. Dan kebanyakan orang anu misalnya magi longolot lah itu Ustaz. Jadi rata-rata anu watiau teman-teman ATB itu anu nongkrong sampai pagi karena lo boleh utang itu mentuluh. Memang full. Jadi mambung mai full membuka. Puasa mentuluh itu. Jadi nanti mau suruh lo mali kan lo bolowa lo ikan putih gitu yang itu. Bagi orang-orang yang Alhamdulillah, sebenarnya emang itu. ini kan setahun sekali. Apa sebenarnya maksud dibalik kenapa kita membuat menu itu spesial di awal Ramadan? Agar apa? Kita ingin menghadirkan satu semangat baru agar terdorong ada dorongan kuat untuk bangun sahur itu. Kira-kira anu mau suhur lo ikan garam Bisa seperti biasa. semangat Leo sama anu mau suhur lo malu ya sama kan semangat Leo kan Beda beda kan Itu menggantikan semangat itu. itu Apa? asal mau tulu wah suruh gagak undi ya Pantasan rata. ma ela itu ayam panggang kan Iya. semangat membangun itu Iloni wolo. karena pohili pertama bongo itu tantangannya berat Tiba-tiba mau suruh lo biloli. Iloni. Oh, iloni. Uti ayam milon ya gue gagal lagi itu Madel bulung kalau malu akad deh. Oh, jadi itu Ustaz. Iya, jadi menu-menu spesial di awal Ramadan itu sesungguhnya untuk menyemangati, membangkitkan menu sama seperti biasa hari-hari bulan lain kan tidak kira-kira karena tantangannya terlalu berat karena kita tidak terbiasa sebelumnya kan tidak terbiasa sebelumnya bangun sahur ya tiba-tiba harus berhadapan dengan situasi yang harus bangun tidak seperti biasa maka harus ada semacam triggernya motivasi. Jadi motif untuk salah satu maknanya itu kenapa menunya spesial di hari pertama karena untuk menyiasati beratnya bangun sahur di hari pertama. Jadi dari orang tutuh hulon talo ciri khasnya berarti malu apa? Apalagi spesial ayam kampung. Ayam kampung. Itu alatnya ayam kampung. Otili ayah Leo. Otili. Kan jangan ngomong otili ayah kan. Ayam kampung titili ayah. Jauh itu. Tili ayam itu upah angka itu tilo boleh mayem patah mamalik cair. Oh, itu maksudnya. Ya otili ayah. Oh, harap berarti ayam kampung petili mati. Ayam itu apa? Tadi tili ayam. Malah mengakali ayah itu dah. Ini ayam itu umum ya. Tetapi bagi sebagian orang yang punya menu spesial khusus ya silakan. Itu lebih bagus lagi. Ikan putih tapi substansinya bukan pada ayamnya, tapi pada menu Kemewahan kesukaan. menu itu. Ya. justru Pak Ustadz di luar puasa wati mal mengamalu.
Begitu ikan putih deh pada saat sahur pertama. Pada hati apa? Lomba. Uti lemo wala ali. Justru malam pertama lu puasa aja nggak malu. Karena malu petelat yang nggak ada. Ya tiap puluh balan deh. Jadi semangat lihat apa potali itu? Tetap bisa jadi tiap statan. Aduh, Patut bisa mati. Malu alatnya di luar puasa malah mau ngoto. Ime juga malah puasa malah hidup petelat ya waktu mau ikan putih. Ya tuh sementara itu mau dulu. Belum. Anu misalnya itu mau ngamalu, misalnya anu tinggal di jamu ngoto, Ah. imal yo mau ngoto. Dia mau ngamalu ngerti ya. Oh ngerti ya. Ada dia mau ngoto boleh mau ngamalu. Ah. Jadi ini. Jadi ya itu, jadi itu kan Kekuatan sebenarnya ini. ada hubungan juga ya dengan bagian Jadi daripada motivasi. aspek ruhiyah kita. Hmm. Artinya di satu sisi apa yang kita makan di waktu sahur dia menambah energi fisik, Hmm. di sisi lain Ya. pikiran kita pada menu itu akan menambah kekuatan ruh kita. Ya secara mental kita lebih bersemangat. Ya. Karena itu persiapan yang jauh lebih penting juga dari Semangat. hanya sekedar persiapan fisik. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita mau coba komposisikan apa saja persiapan kita Ya. menjalani puasa yang 30 hari ini atau 29 hari ya kira-kira ya. Ada 4 kira-kira ya. Pertama tadi jasadiah kita, Jasadiah. fisik, ya, Fisik. harus kita siapkan. Terlatih jauh hari sebelum itu kita dengan puasa sunnah. Oh, Yang iya. kedua ruhiyah, ini penting, niat hadirkan dari ruh itu. Niat secara mendalam Pak Iya, Ustadz. jadi betul-betul karena Allah, ya, bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan karena ini sudah musimnya puasa. Bukan karena Tidak. memang musim Mongol Tamalu. Iya, tapi karena memang sudah lama kita merindukan ini, ya, dan kita Ya. sudah lama meminta puasa ini bertemu kita sejak bulan Rajab. Ya. Sya'ban kita terus berharap lewat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Oh, Berkahi kami di bulan Rajab, di Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dua kali itu Ustadz. Iya. Ulangnya pula Ustadz, tolong melatih Ustadz. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Oh. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari doa semangat ruh itu. Hmm. Nah, dua yang lain yaitu persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah itu bekali diri dengan ilmu-ilmu tentang puasa. Oh. Ya, karena orang yang masuk hutan tanpa pengetahuan tentang ilmu hutan, pasti dia dapat masalah. Lapalolo. Ya, lapalolo. Jadi sebenarnya ilmu tentang puasa itu sudah kita siapkan sebelum puasa. Dia paham itu. Ya, boleh juga kalau terlambat, ya sambil kita puasa ada kesempatan banyak baca buku, baca, hadiri majelis, banyak menonton acara-acara. Misalnya dulu Tausiah. tausiah Tausiah gardu diri, ya. bingkai Ya, kita akan kupas fikir Ramadan mungkin ya dalam beberapa hari ke depan ya, sambil puasa sambil juga menjadikan puasa ini sebagai tarbiyah Ramadan. Iya. Oh, itu fikriyah Iya, Ustadz. 3. Yang keempat, Ilmu diam aja. yang keempat itu persiapan malia, fulus. Oh, Male ini fulus. Ada Malia pati apa itu? Ah, Ada Malia? ha. Oh dia. Kan jadi makanya itu mau tali malu kan? Oh, kebetulan orang ti tante Mali ya, boleh beli malu oh. Hati Allah. Oh. Wah, ya lo mau tanya. Ti Jamali aja fulus, ti tante Malia melu. Oh, ti tante Malia. Hmm. Iya, wah ya lemota daripada. Makanya Malia kan fulus oleh Ustaz. Ti tante Malia tuh nak mai. Jadi persiapan harta itu kenapa? Karena harta yang kita infakkan di luar bulan Ramadan, pahalanya berbeda. Kalau kita simpan, kita tunggu puasa dulu, baru kita infakkan. Berlipat ganda pahala Ustaz. pahalanya, luar biasa. Jadi setiap amal yang tercatat di bulan Ramadan itu amalan spesial yang memberikan pahalanya langsung Allah. Anu itu hati mengerti Ustaz. Mengerti Rian? Nah, Mengerti. jadi harus mau data pendapatan uti sebelum puasa, Ya. selama puasa, asali mau sadaka. Tapi boleh maaf Ustaz. Karena buat ya ai malu olah tiap dong kek. Ah. Bukan menghindari Pak Ustaz hati-hati. Ustaz kan terhati Jangan jam mengolah hari ketiga waktu jam ya, Pak Ustaz kan otalatnya pos setengah jam buat di patapul mau singgah pul mau napol itu Ustaz. Maka sebanyak Pak Ustaz hati sudah paham ini wow. Berarti boleh persiapan uti puasa. Fikri ya nanti kebetulan tetangga hati teh Fikri mah mulai mempersiapkan Pak Ustaz. Oh gitu aja. Mempersiapkan ili mulia. Oh, terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah. Iya. Iya. Ustaz malah. Luar Oke, biasa. mah hula talo tau tambah tiwe. Iya, Jo, makasih banyak. Ngerti Allah tuh nih hali Ustaz Nadita. Dental. Jam lati ya. Iya. Lati mau dati lati ya. Insyaallah bersih uti. Iya, amin, Virus amin. uti Yo, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mam Hali. Hotel Mam Hali. Jo. Oh, makasih uti malo walai. Bawa malu. Malu. Lihat. Lihat malu. Oh, dari Ustaz mau nonggo. Aduh. Malu tolerian ja bilarian yo. Bawa lali bawa pilalus yo lerian tiano di.
Malu malu malu. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.